103,4 FM Klik Radio, setiap alunan suara pasti ada cerita. Kamu bosan? Dengerin Kosan aja. Kosan kok didengerin? Ini beda. Kosan, komunikasi santai. Klik FM. Hello Clickers, back again with me Nashifa di sini bakal nemenin kamu di Kosan Komunikasi Santai. Sobat Clickers, siapa nih di sini yang suka nonton film? Para movie hunters, are you guys here? Oh ya, by the way, kamu di sini pada suka nonton film gak nih? Biasanya kamu suka nonton film genre apa aja sih? Is it romance, thriller, comedy, or even horror movies? Wah, pas banget nih bagi para clickers pencinta horor, sini merapat. Karena di episode kali ini, Klik FM bakal ngajak kalian berkelana di dunia film horor dalam program spesial kita, yaitu Kosan Komunikasi Santai. Pasti pada penasaran kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja welcome to Kosan Komunikasi Santai. 103,4 FM Klik Radio, setiap alunan suara pasti ada cerita. Halo Kak, membahas tentang film horor, kalian suka nggak sih? Kalau gue jujur nggak suka ya, soalnya gue itu penakut dan nggak berani orangnya. Kalau gue suka sih, apalagi jumpscare dan alur yang nggak ketebak itu seru banget. Do you know Clickers? Industri perfilman di Indonesia sempat mengalami titik terendah pada dekade 1990-an. Semakin hari, film Indonesia semakin menunjukkan tajinya. Terlihat dari film Pengabdi Setan, Dilan 1990, hingga sekuelnya Dilan 1991 yang suksesnya menguasai bioskop. Ada fakta unik lagi nih Clickers. Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia dengan pencapaian yang luar biasa berupa 50 judul film yang berhasil ditampilkan di 24 festival film internasional di 18 negara. Tidak kalah juga dengan film horor yang menjadi aset terbesar dalam industri perfilman. Kesuksesan film KKN di Desa Penari dan Pengabdi Setan yang penontonnya di atas 5 juta telah membuktikan kalau film horor tidak bisa dianggap remeh dan dipandang sebelah mata di industri film nasional. Halo Clickers, kali ini aku nggak sendirian di sini. Di sampingku ada Kak Fatrah. Beliau adalah seorang psikolog. Kali ini kita akan berdiskusi dan membahas tentang film horor dari sisi psikologi nih guys. Sudah bersama kita Kak Fatrah. Selamat malam Kak. Selamat malam. Bicara tentang film horor nih Kak, sekarang kan lagi ramai banget penayangan film horor di Indonesia. Menurut Kakak mengenai maraknya produksi film horor saat ini, apakah hal itu berdampak dalam kegiatan sehari-hari kita sebagai penonton nggak sih Kak? Ya, untuk dari aspek konatif atau behavioral atau juga dari segi perilakunya, salah satu riset dari Widuhong tahun 2021 tentang dampak menonton konten horor, jurnal RISA menyebutkan bahwa partisipan ingin menjadi lebih baik sholatnya dan tertarik untuk membaca buku agama biar dapat meningkatkan keimanan mereka. Nah, ini merupakan salah satu contoh dampak positifnya ya, yaitu meningkatkan keimanan ketika menonton konten horor gitu. Nah, apa sih dampak negatifnya? Dampak negatifnya ternyata yang ditimbulkan lebih banyak ya dibanding dampak positifnya, yaitu kebiasaan menonton horor itu bisa menimbulkan agresi, anxiety atau kecemasan, depresi, sikap negatif, dan juga perilaku antisosial. Ini riset dari Kan tahun 2021. Selanjutnya nih Kak, apakah benar film horor dapat menjadi terapi untuk mengurangi rasa takut walaupun di saat yang sama film horor menampilkan hal yang menakutkan, semacam menghadapi ketakutan dengan sengaja membenturkan pada hal yang menakutkan itu sendiri tuh Kak? Nah, saya tidak menemukan riset yang menunjukkan bahwa semakin sering menonton film horor maka akan semakin mengurangi rasa takut. Justru sebaliknya, karena film horor berisi konten dengan stimulus yang membuat ketakutan, maka pada umumnya akan timbul rasa takut dan cemas. Untuk terapi khususnya sendiri itu juga belum saya temukan ya, namun disebutkan dalam salah satu riset bahwa skenario yang ditampilkan dalam film horor, skenario yang menakutkan itu bisa membuat kita lebih prepare untuk hal real life yang menakutkan dan juga berhubungan dengan keterampilan regulasi emosi. Clickers, ternyata film horor itu juga berpengaruh ya dalam perilaku kita ketika menghadapi sesuatu dalam keseharian kita.
103,4 FM Klik Radio, setiap alunan suara pasti ada cerita. Oke Clickers, sekarang aku berada di Saungbanon bersama Pak Alex. Kembali lagi sama aku di sini, Alfa Sabita dalam program Kosan Komunikasi Santai. Oke, sudah bersama kita Pak Alexander Lutfi. Beliau adalah seorang ahli budayawan yang berasal dari Surabaya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Baik, pertanyaan pertama nih Pak. Apakah dengan maraknya film horor di bioskop dan larisnya tayangan-tayangan film horor di bioskop yang ditandai dengan jumlah penonton yang banyak dapat membentuk suatu pola budaya menonton yang baru pada masyarakat? Ya, jadi begini. Kalau kita membicarakan tentang budaya film horor di Indonesia, itu kan sebetulnya baru mulai pada sekitar tahun 90-an ya. Maraknya tahun 2000-an. Nah, masyarakat Indonesia yang cinta film itu melihat film horor itu mempunyai satu estetika ya yang sangat menarik ya. Menariknya apa? Menariknya film itu secara filmis penontonnya bisa melihat tentang gambaran-gambaran dunia gaib. Tapi oleh mereka, para filmmaker itu digambarkan dengan sangat apik, dengan sangat estetis. Sehingga enak ditonton, juga sekaligus bisa menggoda pikirannya, emosi, rasa ketakutannya. Sehingga kemudian situasi itu membentuk masyarakat Indonesia dari sedikit yang minat untuk nonton menjadi banyak. Bahkan kemudian para kreator film Indonesia mencoba untuk membuat film horor juga. Nah, kalau sekarang ini pada tahun 2015 ke atas sampai sekarang itu pada setiap tahunnya itu pekerja film atau sutradara film atau penulis skenario film horor itu mulai mendapatkan tempat di penontonnya, terutama anak-anak muda. Artinya bahwa anak-anak muda atau masyarakat Indonesia yang menyukai film itu juga ingin mengapresiasi film-film horor. Terima kasih Bapak. Nah Clickers, jadi gitu ya penjelasan dari Pak Alex selaku ahli budayawan. 103,4 FM Klik Radio, setiap alunan suara pasti ada cerita. Oke Clickers, kita sudah bersama Pak Sigit Purnomo. Beliau adalah ahli sosiologi. Baik, selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Hari ini aku bakal nanya-nanya seputar film horor nih Pak, yang mungkin ada kaitannya dalam kehidupan bersosial. Terkait dengan maraknya penayangan film horor akhir-akhir ini nih Pak, ada nggak sih hubungan antara film horor dengan keterampilan penyesuaian diri atau coping perilaku kita sebagai penonton dalam menghadapi ketakutan di dunia nyata? Sebenarnya tergantung, kalau pengaruhnya itu pasti ada yang masyarakat tertentu terpengaruh, ada juga masyarakat tertentu yang tidak terpengaruh. Sebenarnya di dalam perspektif komunikasi itu ada perspektif unlimited dan limited effect. Bagi orang fenomena seperti orang sangat percaya sekali bahwa film horor itu akan menjadi kenyataan, apapun yang ditayangkan media tentu dia akan sangat mempercayai bahwa ketakutan atau horor yang ditampilkan dalam film tersebut benar-benar bisa come true. Nah, beda lagi, ada juga orang-orang yang mungkin tidak terpengaruh dengan film horor ya, artinya itu tetap enjoy saja sebagai sebuah hiburan. Jadi menurut saya ini sangat tergantung kepada orangnya ya, apakah dia itu percaya atau terpengaruh enggak dengan tayangan tersebut gitu ya kira-kira Mbak. Baik, selanjutnya nih Pak, apakah hal itu mempengaruhi sikap masyarakat dalam hal ini penonton ketika menghadapi sesuatu dalam bermasyarakat itu sendiri tuh Pak? Bagi anggota masyarakat yang memang seolah-olah dia tuh semacam terkena hipnotis dari tayangan itu, ya tentu pasti akan merasa betul-betul film itu mempengaruhi pola pikir dia. Girls, ternyata film horor itu berpengaruh juga ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Alright, thank you so much Pak Sigit udah bersedia untuk berbincang-bincang dengan kita, tentunya hanya di Kosan Komunikasi Santai. 103,4 FM Klik Radio, setiap alunan suara pasti ada cerita. Itu tadi penjelasan dari para ahli tentang dampak dan manfaat dari kita menonton film horor nih Clickers. Semoga pengetahuan kamu makin bertambah ya. Terima kasih juga udah setia mendengarkan Kosan dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus dengerin Kosan Komunikasi Santai karena bakal banyak banget informasi yang bakal kamu dapetin nih. Aku Nasyifa, pamit undur diri dulu ya. See you, bye-bye. Praktik Radio Non-Drama Mana Prodi Semester 2, Produksi Future Radio berjudul Kosan. Produser Pahendra Dewa, Program Direktur Bifca Orvala, Scriptwriter
Fatia Zakira, Unit Manager Dendi Arlanda, Kreatif Tim Gina Sofa dan Nuria Lintang, Soundman Nicholas Arya dan Zaidan Ahlullah, Editor Muhammad Gaisan, Musik Direktur Sang Alang, Reporter Aufa Sabita, Announcer Nashifa Anessa, dan Narator Adinda Asabila. Terima kasih kepada para narasumber dan pembimbing Anissa Hertami KY SPT MSN, Produksi 2024. 103,4 FM Klik Radio, setiap alunan suara pasti ada cerita. Kamu bosan? Dengerin Kosan aja. Kosan kok didengerin? Ini beda. Kosan, komunikasi santai.